Halo PC Kota Serang, aku Salma Yatami sebagai Duta Anak Kota Serang yang akan memandu acara podcast di episode pertama membahas tentang gap year, dan kita ada narasumber di sampingku, yaitu Kak Oci. Halo teman, halo semua. Halo Kak. Kak Oci juga aktif dalam kegiatan organisasi dan dalam kegiatan pemenuhan hak anak. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kakak akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Oke, sebelumnya halo teman-teman, kenalkan aku bisa dipanggil Oci, aku salah satu mahasiswa teknik kimia. Dan untuk kegiatan sendiri, selain belajar sebagai tanggung jawab, aku juga berkegiatan sebagai MC ataupun moderator dan juga sebagai speaker. Selain itu juga aku tertarik dengan isu-isu anak, dan dari dulu memang sudah tergabung di forum anak. Jadi aku selain belajar juga aku berkegiatan sosial. Kakak nih kan kita sekarang di episode pertama kita mau ngebahas gap year, dan kakak dulu kalau di latar belakang kakak sebelum masuk kuliah tuh kakak memilih untuk gap year. Aku pengen tahu nih kan, buat aku yang masih SMP, aku kan pasti kepikirannya cuman mau habis lulus SMA langsung kuliah gitu. Terus kakak, alasan kakak tersendiri buat milih gap year tuh apa sih Kak, kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya banyak sekali persepsi masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa gap year adalah sebuah aib. Makanya gap year itu bukanlah aib, tapi gap year adalah sebuah kesempatan. Kenapa? Karena dengan gap year kita bisa tahu apa aja sih potensi yang ada di diri kita yang sebelumnya kita belum menemukan. Nah, ini jadi salah satu keunggulan sebenarnya sih buat teman-teman yang memang ingin mengetahui potensinya sebelum melanjutkan kuliah. Karena gap year sendiri kan itu artinya adalah jeda waktu sementara, itu bukan jeda waktu selamanya. Tadi kan kakak juga ngomongin soal perspektif masyarakat terhadap gap year tuh kayak menjadikan itu aib, kayak kok kamu udah kuliah sih, kok teman-teman kamu kayak membanding-bandingkan gitu, terutama orang tua. Nah, dulu tuh pas kakak memilih untuk gap year, tanggapan lingkungan kakak seperti teman-teman kakak, circle, atau bahkan orang tua kakak sendiri tuh gimana sih? Oke, jadi sebelum aku gap year, aku memang udah mencoba beberapa perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta ya teman-teman. Nah, aku sebenarnya dapat salah satu PTS swasta itu ada di beberapa daerah. Tapi di satu sisi, waktu itu aku lagi ikut lomba buat seleksi mewakili Indonesia di bidang AI atau Artificial Intelligence. Nah, jadi di lomba ini itu kita membuat suatu sistem atau istilahnya kayak membuat coding gitu yang bakal dilombakan ke internasional. Nah, waktu itu sebenarnya pengumuman PTN itu nggak selang-lamanya adalah pengumuman lomba itu. Nah, jadi aku setelah mendapatkan penolakan di PTN, aku mendapatkan ucapan selamat untuk mewakili Indonesia. Nah, dari situ aku sempat berdiskusi dengan orang tua, apakah aku ngambil yang swasta atau aku melanjutkan yang lomba. Nah, karena yang seperti aku bilang, gap year adalah kesempatan. Lomba ini belum tentu yang lain dapat, dan lomba ini adalah mewakili Indonesia. Maka dari itu aku lebih memilih gap year dan melanjutkan untuk lombanya. Kakak kan kalau di cerita tadi kakak memperjuangkan PTS, perguruan tinggi swasta. Terus kan mungkin kakak lebih tahu gitu, ada kayak jalur-jalur buat masuk PTN lain. Kakak memperjuangkan selain memperjuangkan PTS, sebelumnya mungkin kakak memperjuangkan PTN tidak? Seperti kayak mungkin kakak memperjuangkan untuk lewat SNBP, SNBT atau SNMPTN. Kakak perjuangan yang udah kakak lakukan tuh apa gitu, walaupun hasilnya kakak tetap harus memilih gap year gitu. Oke, sebelumnya memang sebelum aku mau milih PTS, jadi aku mendaftar di negeri dan swasta dalam waktu yang bersamaan gitu. Di negeri aku daftar di UTBK atau SBMPTN, di swasta aku mendaftar ketika aku sedang UTBK, dan itu sebenarnya adalah backup plan. Karena swasta itu kan semakin kamu daftar duluan, biayanya semakin murah dibandingin kamu daftar akhirat. Maka dari itu aku daftar di awal, dan memang swasta itu sebenarnya ada tesnya juga gitu loh. Jadi kita sama-sama belajar dulu sebelum masuki swasta juga gitu loh. Terus dan kakak juga memilih gap year, dan akhirnya kakak berhasil buat masuk ke Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terus dan kakak kan mungkin dulu kakak nggak kepikiran gitu buat gap year mungkin kan, karena memilih buat ketika lulus SMA memilih langsung buat masuk PTN. Nah, kakak tuh kayak kakak dulu lulusan yang gap year, dan kakak tuh tanggapan kakak terhadap gap year di era sekarang tuh apa sih Kak, kalau boleh tahu?
anggapannya mungkin sama kayak yang di awal tadi yang aku bilang, bahwa perspektif masyarakat menganggap gap year itu aib, padahal sebenarnya gap year adalah kesempatan. Sebenarnya nggak apa-apa loh kalau misalkan kalian ingin memutuskan untuk gap year, tapi sebelum kalian memutuskan untuk gap year, kalian harus tahu apa sih yang bakal kalian lakuin ke depannya gitu loh. Jangan kalian mengambil jeda waktu untuk kuliah, tapi kalian nggak ngelakuin apa-apa dan tidak memecah prestasi apa-apa gitu loh. Jadi dengan gap year pun kalian masih bisa berprestasi, karena dengan gap year pun kalian banyak peluang-peluang yang sebenarnya kalian belum tahu ketika kalian sedang sekolah gitu. Tadi kakak nyinggung untuk melakukan sesuatu selama gap year. Ya. Kalau boleh tahu pas kakak dulu gap year ini sedikit kelas balik ya kak. Ya. Dulu pas kakak milih buat gap year, itu apa sih yang kakak lakuin selama jeda waktu yang tertentu itu untuk masuk ke PTN? Oke, selama gap year ya tentunya aku selain belajar untuk mempersiapkan tes selanjutnya untuk masuk PTN, aku pun melanjutkan lomba coding aku itu ya, karena lomba coding ini berlangsung agak lama dan memang kita harus belajar dulu. Nah itu tuh kurang lebih selama 3 bulan untuk akhirnya bisa mewakili Indonesia di internasional. Selain itu juga karena aku memang suka bersosialisasi, aku mengikuti kegiatan-kegiatan yang menambah kapasitas diri dan juga belajar bersama teman-teman lain dari seluruh Indonesia, karena banyak sekali event-event nasional yang memang berbobot, baik diadakan pemerintah ataupun pemerintah, yang memberikan dampak positif bagi kita yang sedang gap year. Oh iya. Dan kita ngelihat kayak jeda waktunya Kak Oci itu bener-bener dipakai buat hal-hal positif gitu. Ya. Nah, kakak punya nggak sih tips and trick buat kakak-kakak di luar sana dan teman-teman yang mau masuk PTN dan ternyata mereka harus memutuskan gap year, untuk apa aja sih yang perlu dipersiapkan, apa aja yang bisa mereka isi dalam jeda waktu untuk masuk PTN-nya mereka? Oke, sebelumnya teman-teman harus tahu juga nih, kalian nih gap year emang karena niat kalian atau emang karena kebetulan. Kalau aku emang karena kebetulan harus gap year, jadi aku baru memutuskan apa yang akan aku lakukan ke depannya itu di saat masa-masa sedih ya, karena emang pasti ngeliat teman-teman kayak wah udah kuliah tapi aku harus gap year, tapi tetap berpositif thinking bahwa kedepannya ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita coba gitu loh. Terus juga mungkin teman-teman harus tahu nih, selama gap year tadi teman-teman bakal ngelakuin apa, dan teman-teman jangan lupa untuk belajar juga, karena memang ya tidak ada hal yang mudah ketika kita ingin menggapai sesuatu yang agak tinggi atau berat gitu loh. Contohnya PTN, karena PTN ini banyak banget diidamkan oleh teman-teman ya. Pastinya nih orang-orang yang SMA tujuan utamanya itu baru ke PTN, kayak aku harus lulus SNMPTN, aku harus lulus SBMPTN, tapi tentunya mereka juga melewati masa-masa perjuangan gitu loh, seperti belajar bareng teman-teman buat ningkatin akademik, kemudian juga mencari kegiatan yang bisa mempercantik kegiatan akademik gitu. Ya seperti yang kita tahu kalau dan udah sering disebut sama Kak Oci, kalau gap year itu bukan suatu aib tapi suatu kesempatan. Betul. Yang mungkin kita nggak tahu ada kesempatan apa yang datang tiba-tiba ketika kita memutuskan untuk menjeda waktu kita sebelum masuk ke PTN. Ya, betul. Oleh karena itu untuk teman-teman semua yang ada di luar sana tetap berjuang dan semangat, walaupun nanti ke depannya kita harus memutuskan untuk gap year, itu tidak apa-apa, karena di dalam jeda waktu itu kita punya banyak kesempatan. Dan ingat, itu bukan jeda waktu. Ingat, gap year itu hanya jeda waktu sementara, bukan jeda waktu untuk selama-lamanya. Terima kasih kepada Kak Oci yang udah mau jadi narasumber kita di episode pertama podcast mengenai gap year. Semoga Kak Oci kedepannya tetap semangat. Semoga di kedepannya ada kesempatan-kesempatan lain yang datang dan kesempatan baik kepada Kak Oci. Ya, terima kasih juga Salma yang telah sama kan? Sama-sama. Ya, terima kasih Salma untuk ajakannya. Semangat teman-teman yang memang saat ini sedang memutuskan untuk kuliah di mana dan jurusan apa. Ingat, kalian punya pilihan, kalian punya waktu untuk belajar, kalian punya waktu untuk research sebelum kalian akhirnya memilih, karena memilih itu lebih sulit ya daripada kalian harus nembak. Istilahnya kalau kalian mau kuliah kan kalian ini gak sebentar gitu loh, dan kuliah tuh memerlukan biaya. Jadi kalian benar-benar harus milih yang sesuai dengan passion kalian dan juga sesuai dengan usaha untuk kalian. Karena memang aku sendiri pun gap year atas restu orang tua aku gitu loh. Jadi kunci utamanya adalah usaha dan juga restu dari kedua orang tua. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Dadah!